Beragama hanya untuk bertanding. Beragama hanya untuk minta pengakuan. Beragama hanya untuk menjilat Tuhan. Sekali lagi kuucapkan dengan tegas, beragama hanya untuk menjilat Tuhan. Beragama hanya untuk membungkus dirinya agar kejahatannya terlaksana dengan baik. Masih mau dimaklumi. Karena kejahatan yang teratur, korbannya tidak hanya satu, berlangsung lama. Itu karena direncanakan dan diatur. Hilapnya di mana? Tapi karena pintarnya manusia ini mengakali, dibelok-belokkan kata-kata tuh. Nanti ya, kelak. Kenapa engkau kuadili, hai hambaku? Kenapa engkau kuminta pertanggungjawaban? Karena engkau hambaku yang berakal. Karena engkau hambaku yang punya hati nurani. Hewan tidak kuminta pertanggungjawaban. Kalau memang hewan. Tapi kalau manusia yang menjadi hewan. Nah itu. Na'udzubillah min zalik gitu. Hewan tidak diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau manusia yang menjadi hewan atau menjadi binatang, itu na'udzubillah. Apa susahnya sih jadi baik? Apa susahnya jadi tulus? Apa susahnya menghormati? Apa susahnya menghargai? Apa susahnya? Jadi siapapun yang tidak tahu aturan, siapapun yang tidak punya rasa malu, diakui atau tidak, detik itu juga dia mengakui dirinya binatang. Detik itu juga dia mengakui dirinya hewan. Siapapun itu, termasuk aku. Nggak tahu malu. Kurang apa? Tuhan tuh tidak egois. Coba kalau Tuhan ngomong, sembahlah aku. Caranya cari sendiri. Punya aturan aja, punya sarana aja masih sesat kita. Coba kalau Tuhan dengan tegas, bertuhanlah kepadaku, sembahlah aku. Caranya cari sendiri. Nah, tapi Allah tidak egois. Tuhan tidak egois. Diturunkan dulu para wakilnya, dijelaskan pelan-pelan. Diturunkan agama agar lebih mudah memahaminya. Masih kurang kalau engkau bertentangan. Diturunkan Al-Quran, kata-kata Tuhan yang ada di kitab. Masih juga kayak binatang, masih juga kayak hewan. Alasan utama godaan, ujian, bertahun-tahun, ujian, godaan, kejahatan terus. Sudah tahu godaan, tidak usah dekati. Sudah tahu ujian, bersabarlah. Tahu godaan, didekati. Tahu itu ujian, marah-marah. Yang namanya ujiannya pasti bersabar. Kalau sadar itu ujian. Ujian ngamuk-ngamuk. Nggak lulus marah. Kalau bukan binatang. Apalagi namanya. Memperlihatkan tubuhnya semau-maunya. Kalau bukan hewan. Tapi karena merasa hewan, langsung ngomong, itu kan kebebasan. Tuhan tidak egois. Kalau sekali lagi, kalau Allah berkata, bertuhanlah kepadaku, menyembahlah kepadaku, caranya cari sendiri. Ada sarana aja goblok semua. Gimana kalau disuruh cari sendiri? Ada nggak binatang pakai baju? Hewan pakai baju? Ada nggak hewan tahu sopan santun? Sayangnya tidak ada yang berbicara tegas seperti ini. Kalaupun baik, tetap ada maunya. Nggak tahu diri.
Bagaimana masa depan perempuan-perempuan ini? Yang kiai aja melakukan itu. Apalagi yang bukan kiai. Makanya bertuhanlah karena ketulusan. Biar dituntun, dibimbing, dan dilindungi oleh Tuhan. Jangan bertuhan karena ada maunya atau karena takut. Tak ada yang mengajari itu. Sibuk menceritakan neraka, surga, surga, neraka, neraka, surga. Tak sudah-sudah. Yang melakukan kejahatan tambah banyak. Sibuk berbuat benar. Golongan ini yang diridhoi. Golongan tak sudah-sudah. Kalau aku pribadi melihat yang terjadi seperti ini, satu kata aja, hewan dia. Binatang dia. Udah. Ngapain mesti dimaklumin? Sudah tahu kejahatannya, lama pula. Kita ini disampaikan kebaikan. Disuruh beragama, disuruh beribadah. Disuruh baik. Diminta pertanggungjawaban karena makhluk yang berakal dan berhati nurani. Berakal sih. Pernah nggak ada tanggung jawab? Hai kucing, benar-benar ya, kalau salah nanti masuk neraka. Nggak ada. Perintah itu dilakukan ke hewan. Perintah untuk jadi rahmat itu diberikan kepada manusia. Karena manusia itu berakal. Sudahlah berakal, tapi melebihi hewan. Hewan saja kadang tahu diri. Contoh, hewan tahu diri. Kita makan. Ada kucing. Kucing nggak akan makan. Kita pergi baru makan. Lewat-lewat aja. Itu tahu diri. Nah manusia yang bukan hewan nggak tahu diri. Milik orang miliknya. Ngomong sembarangan, fitnah sini, fitnah situ. Tak sudah-sudah. Karena sibuk bercerita tentang ayat, dan ayat. Semua ucapan sholat itu, kalau diartikan secara bahasa Indonesia, Allahu Akbar, mengakui Tuhan besar. Usolli fardu maghribi saras rakaatin mustaqbilal kiblati. Itu intinya, aku menjalankan sholat, sembahyang, menghadap kepada kiblat, karena Engkau ya Allah. Rabbi firli warhamni wazuburni warfa'ni warzuqni. Ini siapa yang bisa Arab itu yang baik. Maknanya nggak ngerti. Karena Tuhan mau hambanya yang bernama manusia ini supaya tidak seperti hewan. Karena kalau seperti hewan menjadi jahat, makanya disuruh beragama, maka disuruh mengingatnya. Tidak egois Tuhan. Ini aturannya dilanggar terus, beribadahnya itu Senin Kemis,
tapi mau tahu Tuhan itu di mana? Kejauhan. Patuh dengan aturannya tidak. Tapi mau minta ridhonya. Begitu salah hilang. Akalnya kita ini untuk berpikir supaya jadi baik, bukan untuk mengakali. Kita ini mengakali, pintar lah ngomong. Semua ucapan kita ini ada catatannya nanti. Pada hari akhir nanti. Dan akan diperlihatkan ini kata-katamu Ferry, ini niatmu Ferry. Ucapan dan niatmu tidak sama Ferry. Dikatakan tidak berakal sakit hati. Dikatakan berakal tidak tahu aturan. Kalau bukan binatang apa namanya? Kalau bukan hewan apa namanya? Apa susahnya sih berniat baik, berucap baik, bertingkah laku baik? Apa susahnya sih berniat tulus, berucap tulus, bertingkah laku tulus? Sejuk hidup kita ini kalau berniat tulus, berucap tulus, bertingkah laku tulus. Apa susahnya? Kalau bukan binatang, kalau bukan hewan, makanya susah. Tuhan tidak egois. Lengkap dia turunkan buat kita manusia ini. Tapi tetap aja kita ini tidak patuh. Sudahlah tidak patuh, mau minta upah pula. Kalau bukan hewan namanya apa? Nah, itulah. Bagaimana kita dirubahkan Tuhan menjadi baik? Kalau kita tidak berusaha untuk berubah. Bagaimana kita akan dibersihkan kalau tidak berusaha untuk bersih? Allah itu melihat usaha kita, baru diberi jalan. Nah, usaha kita juga dikasih sarana. Dengan ada wakilnya, dengan ada kitabnya, dengan ada agama, kurang apa lagi? Tetap aja salah. Tetap aja tidak bersyukur. Tolak ukur manusia itu benar-benar bertuhan. Tolak ukur manusia itu benar-benar beragama. Tolak ukur manusia itu benar-benar memahami isi dari Al-Quran. Tidak hanya membaca, yaitu akhlak baiknya. Sekali lagi sebelum ditutup. Tolak ukur manusia yang benar-benar bertuhan. Dari hati yang tulus. Tolak ukur manusia itu benar-benar beragama dengan hati yang tulus. Tolak ukur manusia itu benar-benar memahami dan mengerti Al-Quran. Tidak hanya membaca, yaitu adalah akhlak baiknya. Kenapa berbicara seperti ini? Yang di dalam pondok saja melakukan itu. Yang memiliki pondok pesantren aja melakukan itu. Bagaimana yang di luar itu? Sudah tahu kejahatan itu tidak akan pernah berakhir. Makanya rame-ramelah berbuat baik. Jangan malah mendukung kejahatan itu. Hanya karena takut miskin. Hanya karena takut mati.
Hanya karena takut melarat. Sehebat apapun kita mengelak, sehebat apapun kita bermohon, tetap mati juga kita nih. Dan akan tetap berakhir dunia ini. Ini karena takut mati, takut tidak makan, takut miskin, takut kelaparan. Makanya semuanya dibolak-balik. Ketika ada seorang anak takut untuk masuk pesantren, ketika seorang ibu takut anaknya masuk pesantren, atau ketika seorang bapak takut anaknya masuk pesantren, dianggap kafir. Padahal ketakutan itu bukan karena tidak mau beribadah, tapi karena banyak kejadian yang seperti ini. Nanti dikafirkan. Yang aku tak habis pikir tuh dianggap hilaf. Kalau sudah lebih dari satu, hamil semua. Tidak beribadah dianggap kafir, beribadah yang dialami seperti ini. Sekaya-kayanya kita, lambat laun akan mati juga. Dikatakan seperti hewan, sakit hati. Dibilang seperti binatang, sakit hati. Tidak dibilang seperti binatang, atau tidak dibilang seperti hewan, berperilaku seperti hewan dan binatang. Apalagi? Jadi terakhir ini, sekali lagi aku ucapkan. Tuhan itu tidak egois. Bukti Tuhan itu tidak egois, dia turunkan wakilnya untuk memberitahu bagaimana supaya kita ini menjadi manusia yang berakhlak baik. Tidak cukup dengan wakilnya saja, diturunkan agama. Tidak cukup dengan agama saja, diturunkan kitab. Di sana ada perkataan Tuhan. Saking Tuhan tuh mau agar supaya makhluk yang bernama manusia ini menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang seutuhnya, manusia yang sesungguhnya. Saking Tuhan itu ingin agar manusia ini tidak berperilaku seperti hewan. Harusnya terima kasih, harusnya bersyukur, harusnya menghargai itu, bukan mempergunakan itu untuk kejahatan malah. Emang aku berharap Tuhan memberi hidayah kepada kita semua agar menjadi manusia yang sebaik-baiknya, agar menjadi manusia yang manusia. Biar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Satu saja, kalau tiap manusia itu merasa dirinya manusia, tentunya dia akan berakhlak. Kalau manusia itu merasa dirinya manusia, tentunya dia akan ingat kepada Tuhan. Kalau manusia itu merasa manusia, tentunya dia akan beragama dengan sebaik-baiknya. Jadi marilah kita sama-sama sadar dengan sesungguhnya, sadar dengan setulus-tulusnya bahwa diri kita ini manusia yang diharapkan oleh Tuhan. Agar tidak seperti hewan atau binatang. Biar tidak lagi seperti ini. Itu aja harapanku. Amin. Itu aja. Gak usah ada pesan.
Itu udah pesan. Sudah? Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya.